Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Kuy. Podcast PBS Santuy. Oke, pada podcast kali ini dengan tema percaya diri membangun relasi dan keaktifan. Kita kedatangan tamu dari angkatan 2022. Ini bukan cuma dari angkatan mahasiswa baru teman-teman, tapi ada yang beda dari mereka. Oke, Apa tuh kita kalau bahas boleh tahu? tuntas pada siang hari ini. Iya. Oke, boleh dikenalin ke teman-teman sobat PBS. Ini dari Saka dulu. Oke, saya dulu ya. Saka daerahnya dari mana? Angkatan berapa? Saya dari nama dulu ya. Iya. Nama saya Saka Murid Renta. Teman-teman bisa panggil saya Saka. Saya dari Flores, NTT, dan saya angkatan 2022 ya tentunya. Itu aja formatnya. Iya, itu aja. Selanjutnya saya Dea, teman-teman Dea Arsyila Madini, panggilannya Dea. Saya asalnya dari Kalimantan Utara, Kota Tarakan. Waduh, jauh-jauh Waduh, banget nih. BTW dari Flores ke Jogja berapa hari perjalanan nih, Saka? Kalau udara biasanya 1 jam 45 menit sih. Lumayan nggak jauh ya. Lumayan effort lah ya. Kalau Kalimantan ke Jogja gimana? Aku kalau udara 2 jam setengah. BTW tadi di Tarakan ya? Sama dong kayak dia. Enggak. Ini nggak tahu di mana nih. Oke, masuk ke pembahasannya. Ini kan tadi temanya tuh percaya diri, membangun relasi dan keaktifan. Nah, aku mau nanya dong sama kalian berdua, gimana sih kalian strateginya dalam menjalin relasi di lingkungan kampus maupun luar kampus nih? Mungkin dari Saka dulu ya. Saya Ya. memang basicnya sudah dari dulu, dari SMA-nya sudah memang kayak udah aktif nih sama organisasi. Saya kan dulu pernah jadi duta duta kebudayaan Flores Timur. Waduh. Jadi ya secara tidak langsung dituntut lah untuk selalu bagaimana mengadaptasi sama lingkungan tentunya. Jadi untuk kalau misalnya kita kaget apa enggak ya masuk ke kampus, kalau misalnya kami ya biasanya tuh dari Nusa Tenggara Timur datang ke Pulau Jawa tuh sepertinya diasingkan begitu. Tapi kalau di saya, bagaimana saya untuk selalu mengadaptasi diri saya, toh teman-teman mau menerima saya apa tidak itu saya nggak peduli. Yang penting saya bisa menyesuaikan diri saya, mampu untuk menyesuaikan. Dan teman-teman dengerin buat yang masih pada mager. Bener ya. Yang nggak Jadi ada kalau misalnya semangat bicara- buat lebih aktif di kampus nih, contoh dari Saka. Ya, jadi kalau misalnya bicara tentang strategi untuk membangun relasi, ya saya berusaha untuk berbaur terbaik, jangan sampai bahwa dengan berbaur tersebut kita mampu untuk membangun ya tentunya bagaimana membangun personal branding nantinya. Jadi saya pikir bahwa tidak ada salahnya kita berbaur dengan siapa saja. Jadi strateginya itu kembali kepada bagaimana pribadi teman-teman untuk mengadaptasi dimanapun itu berada. Gitu sih kalau dari saya. Kalau dari dia sendiri gimana nih? Aku nggak punya strategi sebenarnya karena aku dari kecil emang basicnya kan lingkungan keluarga yang apa-apa itu kayak ngedulain aku gitu loh, kayak ngedukung apapun yang kegiatannya aku lakukan kalau dari keluarga. Nah, Jadi lebih ke support ya? Iya, jadi apa-apa jadi di support gitu loh. Uang dan dana juga. Jadi kayak, dan aku tipe ekstrovert, jadi kayak ketemu orang langsung ngobrol gitu loh, walaupun nyambung nggak nyambung, yang penting ngobrol dulu aja. Jadi kayak tipe yang SKSD. Nah, aku tuh gitu. Jadi kayak mungkin orang-orang jadi lebih gampang berbaur ke orang lain gitu. Jadi dia ini ya nggak asing lah buat teman-teman PBS nih. Pasti tentunya udah pada tahu nih Iya. sama dia. Di acara OPAK kemarin juga dia lumayan mendominasi. Ini tamu yang sangat mendominasi. Nah, teman-teman PBS pada Biasa aja tahu. lah ya, biasa aja. Untuk pertanyaan kedua nih, ada perbedaan nggak sih dari pertemanan waktu pas sebelum di kampus SMA lah sama sekarang di kampus nih? Ada nggak sih perbedaan yang signifikan lah? Kalau aku ya, Ya. karena aku SMA kan basicnya dari boarding school, jadi yang jelas-jelas kita 24/7 itu bareng-bareng gitu loh. Nah, jadi apapun kayak kesusah kita nangis iya bareng, makan bareng, jadi kayak lebih solidaritasnya kerasa pas SMA. Cuman karena kita kuliah jadinya pisah kan, aku nggak asrama kayak Saka, jadinya dia sendiri-sendiri gitu loh. Jadi aku kayak berusaha lebih mandiri, jadi
teman-teman itu cuma ketemunya di kampus lain beda gitu. Kalau Saka sendiri kan Pak Saka ini di Persada nih. Ya. Nah, Kalau bicara tentang ini ya, perbedaannya ya tentu pasti ada perbedaan jelas. Soalnya budaya hidup di SMA dan nanti budaya hidup di dunia perkuliahannya tentunya beda. Sebab kalau kita tidak, maksudnya kita menganggap bahwa kebiasaan yang telah kita lakukan di SMA kita terus bawa ke dunia perkuliahan, itu yang mungkin bicara dari kebiasaan buruk atau baiknya. Jadi kalau misalnya perbedaan ya pasti ada, mulai dari kita ketemu orang yang berbeda di daerah yang berbeda dan dia juga punya sikap dan sifat yang berbeda tentunya. Jadi bagaimana kita itu dituntut ya untuk sebagai satu challenge buat kita. Maksudnya masuk ke kampus kan nggak cuma ketemu itu aja. Kalau di SMA kan kita bisa ketemu orang yang sedaerah kita, tetangga kita pun boleh. Jadi kalau saya kalau di Persada itu di asrama itu kan memang dari seujung timur sampai seujung barat. Jadi walaupun kita nggak kenal, pastinya keluar turun tangga kan pastinya bertemu assalamualaikum gitu dan lain sebagainya. Jadi otomatis berjalannya waktu pasti kita akan tahu. Jadi perbedaannya ya mungkin dari orangnya maybe atau mungkin dari sikap dan sifatnya. Jadi kita tentu untuk berbuat yang sepertinya sesuai dengan porsi lah begitu. Ngomongin lingkup kampus nih ya, pertemanan di lingkup kampus kalau menurut Saka sama Dea itu kan pertemanan nih kebanyakan, bahkan itu ada pertemanan yang mandang kalau bahasanya zaman sekarang itu circle. circle lah. Ini kalau menurut kalian berdua itu gimana sih ngatasin pertemanan yang kayak gitu? Mana ya ngomongnya ya? Tapi it's okay ya, maksudnya itu circle-circle saya pun nggak masalah. Toh saya juga, maksudnya kalian juga berhak memilih kenyamanan di mana gitu loh. Nggak menentu bahwasannya teman-teman harus dong circle sama kami, harus diselektif gitu loh, harus diselektif. Oh dia cocok sama aku nih karena dia kaya dan lain sebagainya. Enggak. Kalau saya mah yang penting kamu bisa menghargai saya gitu loh. Apa yang saya lakukan tuh tidak membuat kamu rugi, ya it's okay, ayo kita kesini berteman. Cuman ya kalau misalnya kamu berteman dengan saya terus nantinya kamu memberikan dampak buruk buat saya, tidak maaf, saya maafkan dulu. Secara tidak langsung saya bukan membuang Anda gitu loh. Cuman bukan di kick out juga, bukan di cut off juga, cuman perlahan-perlahan menjauh lah gitu. Itu kan demi kebaikan saya juga. Jadi kalau misalnya perbedaan circle, saya punya circle sebenarnya. Cuman saya mampu, misalnya ketemu circle ini saya mampu kok untuk bisa mengadaptasi, bisa gimana nih kabar kalian ya. Pokoknya basa-basi lah ceritanya, jadi nggak menentu bahwa di circle-circle itu saja. Cuman kayak tergantung kenyamanan kita. Kita juga perlu seseorang untuk support system, kita perlu teman dan lain sebagainya sebisa mungkin. Maksudnya gimana ya? Kita juga punya tempat untuk curhat, keluh kesah kita. Cuman ya sesuai batasnya lah. Jadi kalau saya bicara kenyamanan tentu saya sama circle saya. Cuman ya kalau misalnya sama dia circle-nya dia saya fine-fine aja. Sama circle yang lain juga saya fine-fine aja. Cuman ya terhadap circle-circle kayak gitu janganlah maksudnya memandang bahwasanya dia rasnya gini, kulitnya gini dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Maksudnya saya hanya sekedar saran buat teman-teman ya, buat prodi lain nantinya mungkin yang menonton video ini. Jangan memandang circle-circlean. Mungkin yang Anda batasi itu nantinya ke depan nggak tahu dia bisa membantu kamu apa enggak. Benar. Jadi Saka ini kayak apa ya, nggak peduli lah circle-circlean, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Asal nggak merugikan orang lain. Nah, kalau dia sendiri? Aku sama sih, hampir sama Saka. Aku tipe yang bersirkel. Tapi karena aku tipe yang kalau mau cerita itu harus benar-benar aku percaya gitu loh. Dan kan aku rantau ya, jadi di sini. Tapi teman circleku yang asli sini, jadi kayak mereka bisa ngasih tahu gitu loh, kayak ini baik deh, ini di sini kesini deh, ini kesini. Jadi kayak sebenarnya rekomendasi teman dekat dan buat support aja sih kegiatan aku di sini. Apalagi support teman-teman aku tuh tipe yang kayak sebenarnya maaf ya teman-teman, maaf ini tuh malas berkegiatan. Jadi kayak ya nggak apa-apa. Tapi kadang mereka kayak ayo deh kita ikut ini. Aku kayak ayo kita ikut ini. Tergantung mood karena mereka jalan mainnya juga tergantung mood. Tapi aku tetap kayak misalnya diajak Saka main aku iya, teman-teman kelas yang lain juga ngajak main aku iya. Jadi aku kayak tergantung aja. Tapi tetap ada circle.
Jadi intinya mereka nih tidak mempermasalahkan itu mas, Circle-nya. circle-circle-nya. Nah ngomongnya sama circle nih, kalian ada ini nggak sih culture shock di lingkungan kampus gitu? Dimana kalian kan dulu SMA-nya kan ya beda sama di sini. Culture shock-nya apa sih kalian berdua? Mungkin dari dia dulu. Oh, culture shock ini sih satu matkul. Kita sudah rapi-rapi waktu awal kuliah, aku udah rapi-rapi, udah make up bangun pagi, chat nyari OOTD yang bagus. Nyampe kampus kayak dosennya nggak ada atau apa kayak, jadi kayak hilang mood gitu loh, langsung hilang mood. Karena kan kita SMA full day banget. Jadi kayak pas di sini cuma satu matkul sudah prepare mungkin. Jadi itu kayak langsung kerasa gitu keselnya gitu loh. Terus culture shock di luar sih, kalau di kampus nggak terlalu banyak. Tapi emang permasalahan itu sering ya? Jadi kayak kesel, jadinya kerasa kesel. Permasalahan yang ujungnya itu nggak ketemu buat solusinya. Gitu. Kalau Saka sendiri? Culture shock yang mana dulu ya? Kalau misalnya kita bicara dari kehidupan kampusnya maybe, atau mungkin dari pertemanannya, atau mungkin dari dunia pendidikan kampus. Tapi kalau misalnya di sini dilihat dari apa? Dari teman-teman ya, kehidupan teman-temannya. Ya, mungkin dari kehidupan teman-temannya tentu culture shock-nya ya. Mungkin ada teman-teman tipikalnya yang toksik. Iya. Mungkin dari cara bicaranya, atau mungkin dari cara interaksinya dengan saya, atau mungkin dengan teman-teman lain ya. Tapi mungkin itu bawaan toksik itu biasanya bawaan dari daerah masing-masing. Ya, mungkin ya sebab mereka menganggap bahwa aku melakukan ini sebab aku dikatakan asik. Ya. Tapi setiap orang kan punya penilaian beda-beda terhadap dirimu gitu loh. Jadi maksudnya jangan sampailah yang apa yang kamu lontarkan dari mulut kamu itu menyakitkan orang lain. Itulah yang dikatakan toksik ya. Tapi kalau saya, tapi kalau saya, mau Anda mau caci maki saya, atau saya juga nggak mengusik Anda, ya it's okay. Itu kerugian bagi kamu ya. Cuman kalau misalnya culture shock-nya masuk kampus, ya seperti itu. Yang dikatakan dia memang benar. Maksudnya mengganti seenaknya. Tapi itu saya rasa tidak jadi masalah buat saya, sebab yang dibutuhkan di dalam dunia kampus ya bagaimana kamu dituntut untuk selalu bisa menghadapi situasi apapun. Jadi Pak dosen, nih tolong Semoga ini ditonton sama dosen-dosennya. ini jadi pertimbangan Iya. ke depannya. saya juga pernah mendapat suatu pencerahan dari seorang dosen. Dia mengatakan dosen punya hak untuk menentukan apa yang dia inginkan, sebab dia juga melalui proses seperti yang kita lalui. Nah, jadi mau dia mau gantikan jamnya, mau gantikan harinya, mau memberikan nilai A, B dan plus dan C sebagainya, itu haknya dosen. Jadi bagaimana kita membangun chemistry sama dosen. Jadi baik-baik aja lah pokoknya. Jadi kalau culture shock-nya ya itu kalau bisa dilihat dari dosen seenaknya saja, mungkin dari kehidupan teman-temannya, atau mungkin kehidupan kota ya. Terlalu saya kan dari desa ya, bukan desa-desa banget, cuman ya agak sedikit menghargai, ramah, sopan dan santun seperti itu. Cuman saya kembali ke sini lolo gue gitu loh. Apalagi Jogja ya kan. Jadi tapi alhamdulillah berjalannya waktu saya ketemu dengan orang-orang yang baik sampai saat ini, orang-orang yang benar-benar memberikan feedback gitu loh, apa yang sudah saya berikan ke mereka juga timbal balik gitu loh. Jadi saya bersyukur banget. Itulah bagaimana selalu saya tanamkan pada diri saya, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Nah, itu benar. Nah, kalau lihat dari tadi nih, kalian berdua ini kan sangat percaya diri banget nih. Dilihat dari kegiatan-kegiatan sebelumnya juga kalian sering tampil lah gitu. Itu percaya diri itu muncul dari dulu atau baru-baru ini aja sih? Dan kenapa kalian bisa sepercaya diri itu gitu? Sebenarnya masih banyak teman-teman angkatan. Iya. Angkatan atas, angkatan tengah itu yang masih bahkan nama-namanya juga gak terdengar. Iya. Nah, ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang bahkan mahasiswa yang baru join di Universitas Ahmad Dahlan ini bisa aktif dan membangun relasi di lingkungan kampus. Kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa dijawab dari Saya dulu ya. Percaya diri, bicara tentang percaya diri tentunya. Saya memang dari dulunya
itu memang ini mungkin udah kalau misalnya kita bicara tentang ini ya pribadi ya, ini tentunya udah dari dulu saya bangun itu, tapi itu otomatis saya rasa bahwa ya udah deh ngelakuin aja, ikut alurnya aja, tapi bukan berarti bahwa yang ikut alurnya itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Cuman ya bagaimana saya misalnya diberi tanggung jawab nih, kayak kemarin kan waktu jadi MC dan lain sebagainya, itu ya kesempatan gitu loh, saya memandang bahwa kesempatan. So bagaimana teman-teman sudah menyiapkan dari rumah bahwasanya saya sebentar harus begini, saya sebentar harus begini, jadi itu nantinya itu bisa memanage kekurangan-kekurangan yang bakal terjadi. Jadi ya percaya diri. Kalau saya memang percaya diri dari dulunya, sebab dari SMA emang agak bukan ngambis ya, cuma agak di highlight sama guru-guru. Nah, jadi mereka juga mendukung, ayo Saka kuliah ke Jawa, ayo Saka kuliah ke. Bahkan saya sempat juga mau-apply sebelum masuk ke UAD, saya juga sempat mau-apply di beberapa kampus dan juga keterima di salah satu kampus di mana ya? Di luar negeri juga. Cuma saya tolak sebab interaksi saya belum ini ya, sebab saya juga dari ujung timur sana, komunikasi juga belum memadai. Jadi saya mengambil mungkin bukan jalan yang terbaik. Jadi saya didukung mungkin dari lingkungan, guru-guru, orang tua dan lain sebagainya. Maka dari itu saya mempunyai udah deh, orang-orang lain aja mendukung saya. Kenapa saya down? Saya juga harus punya ini loh, ditanam di diri saya bahwa saya harus bisa gitu. Bukan berarti bahwa terlalu ngambis, enggak. Cuman ya apa yang sudah mereka tanggung jawabkan, lakukanlah yang terbaik. Wah, luar biasa. Biasa. Kalau dia sendiri? Kalau aku kembali lagi ya ke orang, karena dukungan pertama kan pasti dari keluarga, dari orang tua. Nah kalau ibuku tipe yang kayak udahlah Kak, maju, salah benar nggak apa-apa, yang penting maju aja dulu. Nah jadi kayak apa-apa itu didukung semua, jadi aku lebih percaya diri gitu loh. Apalagi aku SMA kan nggak di Kalimantan, aku udah dari SMA udah ngerantau, jadi kayak butuh kepercayaan diri buat beradaptasi di kota orang. Jadi aku dari SMA, apalagi pokoknya aku SMP di Kalimantan, aku SMA di Pulau Sulawesi, terus aku kuliah di Pulau Jawa. Jadi kayak emang udah ditargetin, aku punya target kayak aku harus gini. Jadi kalau aku insecure atau aku ngerasa nggak worth it, aku nggak bakal bisa capai bisnis itu gitu. Jadi kayak menampung jadi kayak ya udah nggak apa-apa, coba aja biar kayak nggak gimana ya, biar apa yang diinginkan itu tercapai. Karena kalau kita diam terus mager, terus kita kayak insecure terus, jadi pasti kayak ngerasa ya udahlah orang lain pasti bisa, padahal kita nggak tahu kalau kita mungkin bisa nyamain orang lain bahkan lebih dari orang lain. Sangat luar biasa ya tamu-tamu kita hari ini, Mas. Luar biasa, teman-teman. Untuk kedepannya nih, ada nggak sih keinginan atau kepikiran gitu untuk masuk organisasi kampus, khususnya HMPS? Di fakultas kan ada HMPS, Iya, ada BPM, ada ya. BEM. Ada nggak sih kepikiran gitu? Karena ada dia dulu deh. Ya boleh ya. Aduh, aku ada sempat kepikiran, cuman kayak karena aku kepikiran ada suatu hal dan lain, jadi aku kayak kayaknya HMPS nggak dulu deh. Cuman masih nggak tahu ke depannya, kan kita nggak tahu depannya gimana ya. Jadi kayak aku mungkin untuk sekarang kayak HMPS nggak dulu, karena aku mau fokus organisasi di luar. Aku sebagai kayak masih volunteer gitu loh sama organisasi pemberdayaan perempuan. Waduh. Jadi kita dan kegiatan itu aku udah masa hampir 6 bulan ini. Jadi aku masih mau lanjut di kegiatan itu. Karena aku support woman gitu loh. Wah, Jadi karena kan sekarang kesetaraan gender itu masih Di bawah. masih disepelekan. disepelekan. Kesetaraan gender perempuan, masih perempuan banyak yang nggak bisa jadi pemimpin dan sebagainya. Jadi aku masih memperjuangkan buat itu sih, kesetaraan gender itu di organisasi di luar. Semangat ya dia. Semangat. Semoga itu menjadi berkah. Amin. Kalau Kartini PBS. kalau Saka nih gimana nih Saka? Kalau saya juga harus membatasi ya, biar dalam perjalanannya tidak terceteter, tidak bisa, maksudnya mampu untuk memanage waktu. Cuman kita juga punya tubuh kita juga butuh istirahat. Jadi saya pikir saya masih di Persada, saya juga masih semester 1 dan saya juga masih pemula, so saya pikir masih butuh untuk proses belajar dan mendengarkan, lebih banyak mendengarkan.
Tapi kalau misalnya kayak saya juga masih membangun personal branding saya. Kan dari dulu dari SMA saya juga sempat nge-MC di pernikahan dan lain sebagainya, MC acara formal begitu, mungkin rapat-rapat, gitu ya. Jadi memang di sana sudah terkenal maybe, cuma di sini kan saya masih membangun, kan beda daerah pindah ya. Jadi saya masih berusaha untuk ya udah deh bangun personal branding dulu. Apa yang orang lain tuh menganggap saya apa, oh Saka tuh orangnya kayak gini, Saka tuh bisa kok dia nge-MC formal, semi formal dan lain sebagainya bisa, atau Saka bisa kok jadi moderator, gitu loh. Jadi Saka bisa kok jadi tamu undangan seminar dan lain sebagainya. Saya mau tuh masih membangun personal branding di UAD tentunya khususnya, dan mungkin rezeki saya maybe saya juga mungkin dipanggil di luar, sebab kemarin juga saya cancel ada satu undangan yang manggil saya MC dulu tapi bertabrakan dengan kuliah umum. Makanya saya ngambil kuliah umum. Jadi kalau misalnya apa tadi? Ini ya, HMPS atau BEM. Saya sudah menentukan, saya sudah membuat to do list. Saya tuh selalu membuat to do list atau target-target atau goal saya yang sudah saya tulis itu saya sudah menomor satukan HMPS. Waduh. Sebab dari HMPS ya saya lihat dari apa sih mas-mas, kakak-kakak, bapaknya tuh kayak asik gitu loh buat diajak nimbrung, interaksi gitu loh. Jadi kayak mereka tuh Saka tuh mereka nganggap, saya melihat ya dari kacamata saya melihat bahwa panitia HMPS ini itu kayaknya enggak, mereka tuh enggak menyelewengkan saya kok, karena saya mungkin dari kulitnya hitam atau keriting rambutnya, itu mereka enggak terlalu mementingkan itu. Sebab dari interaksi yang selama ini saya bangun, saya melihat tidak ada itu yang mereka menganggap bahwa Saka kamu hitam, gak usah berteman sama kami, enggak. Jadi saya pikir bahwa ya udah deh, saya mencari tempat di mana saya dihargai. Mungkin. Betul. Tapi kalau HMPS jelas saya mendaftar. Nah, sebab ya itu juga kita mulai proses dari mula-mula dulu. Mungkin setelah dari HMPS mungkin naik jadi BEM atau apa, tapi BEM tidak dulu deh. Sebab BEM kayaknya saya lihat ini banget ya, busy banget ya, kayak hectic gitu loh ya. Sebab dituntut kemana-mana gitu loh, harus stay cool, harus kesini. Enggak, saya enggak begitu. Sebab saya masih di Persada, jadi saya masih bisa batasi. Cuman kalau saya keluar dari Persada, kan Persada 1 tahun ya. Kalau keluar dari Persada bisa lah ya. Kalau misalnya saya bisa di HMPS atau mungkin setelah dari MPS ke presiden. Enggak mau tentang leader atau ketua-ketua, nggak bisa kayak gitu. Aku nggak mau, sebab ya gimana ya? Di saya ada pertimbangan, ada beberapa pertimbangan yang harus saya manage gitu ya, biar nggak terlalu nantinya keteter gitu. Saya takut, makanya saya yang urgent, yang prioritas dulu lah yang diutamakan. Jadi kalau untuk HMPS tunggu Saka ya. Sangat ditunggu, sangat ditunggu. Selanjutnya HMPS saya minta maaf ya. Gak apa-apa. Saya pikir dulu. Nah, untuk kedepannya nih, apa sih kegiatan-kegiatan kampus yang akan kalian ikuti, atau kemarin juga sempat ikut kegiatan, bisa dikasih tahu nggak sih ke teman-teman biar memotivasi teman-teman buat lebih aktif lagi gitu? Mungkin saya dulu ya. Kalau saya dalam beberapa hari ini ada kegiatan yang bakal kami ikuti. Kami dari anak-anak beasiswa. Kami anak-anak beasiswa itu udah dituntut dari bapak beasiswa kami Wade, Pacarakan namanya. Kalau Pacarakan, dia sudah menentukan, ayo yang beasiswa, kita ada agenda untuk 3 hari ke depan Dahlan Muda Expo. Jadi kami sudah dikasih job desk yang bakal kami lakukan selama 3 hari tersebut. Nah, setelah dari job desk tersebut, nanti di bulan Maret juga bakalan ada UAD File. Nah, UAD File yang kemarin loh, yang waktu sebelum penerimaan, sebelum P2K itu ada. Jadi ada juga nanti PKM program kreativitas mahasiswa, bahwa tidak dapat membuat apa-apa. Saya pun merasa seperti itu. Saya juga belum memahami. Tapi teman-teman cobalah dulu untuk mencoba gitu loh. Mana tahu apa yang teman-teman lakukan itu berbuah kebaikan, berbuah hasil yang baik gitu loh. Makanya saya selalu orang-orang selalu mengatakan bahwa Saka kok kamu kayaknya aktif banget deh hidup sana sini. Aku bilang enggak, saya juga
punya tubuh yang butuh istirahat, saya juga harus mementingkan diri saya. Tapi kalau itu feedback baliknya terhadap saya ada, maka saya ikuti gitu loh. Jadi ikuti saya teman-teman, apa yang menjadi porsi teman-teman masing-masing. Jangan memaksakan gitu loh. Nanti takutnya di perjalanan teman-teman melakukan apa yang sudah dipertanggungjawabkan itu tidak dapat teman-teman lakukan dengan baik, itu otomatis orang yang sudah memberi tanggung jawaban kecewa gitu loh. Tapi tidak mengatakan secara langsung, sebab makanya teman-teman harus bagaimana memanage gitu loh. Saya bisa nggak melakukan ini, harus dipertimbangkan matang-matang dan lain sebagainya. Jadi seporsinya saja deh, teman-teman, jangan dipaksakan gitu. Saya mah it's fine. Baik-baik aja. aja. Kalau dia sendiri nih, gimana? Aku sebenarnya tadi malam baru pulang dari luar kota, ada acara kampus juga, perwakilan kampus buat kegiatan karir expo di SMA 1 Kroya. Jadi aku baru tadi malam aku selesai kemarin sore, tadi malam langsung balik. Soalnya kan ada acara ini podcast, jadi aku langsung balik. Tadinya sebenarnya mau balik hari ini, cuman kayak ya udahlah nggak apa-apa, besok ngambil kereta tadi malam. Terus buat kedepannya aku join kepanitiaan Kongres BEM, Kongres DPM tingkat universitas. Jadi ditunggu ya guys kongresnya. Ditunggu buat yang ikut organisasi. Yang ikut organisasi ditunggu di kongres. Buat para orang awam nih. Kita tunggu di kongres. Mungkin terakhir nih, pesan-pesannya buat teman-teman nih, biar mereka termotivasi, biar kayak kalian nih percaya diri, terus aktif dalam organisasi kegiatan. Gimana pesan-pesannya buat mereka? Mungkin dari dia dulu boleh. Intinya sesuai ya, pasti kita nentuin target dulu nggak sih? Kita kayak target kalian, ya kali kita mau kuliah cuma 3,5 tahun, insya Allah amin. Kuliah 3,5 tahun terus dipakai cuma buat kuliah pulang, nggak ada kegiatan itu nggak diisi. Jadi kayak kuliah cuma sekali, masa kalian cuma mau langsung pulang, nggak ada kegiatan. Kalau kita ada kegiatan kan setidaknya kita bisa membangun relasi, bangun pengalaman. Jadi kita nggak kaget gitu loh, shock buat kalau keluar kayak ini apa, jadi nggak gitu. Jadi kita kayak ayo dimanfaatin waktu kuliahnya semaksimal mungkin, sebisa mungkin dan seaktif mungkin buat berkegiatan, berorganisasi, biar kedepannya itu semua yang bakal jadi feedback buat kita. Nih dengerin teman-teman, motivasi yang bagus. Luar biasa banget ya. Kalau dari Sakti nih, gimana sih motivasinya buat teman-teman nih? Oke, kalau saya hanya ingin bahwasannya teman-teman di luar sana jangan menganggap bahwa jangan deh, aku capek, aku mager dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Itu teman-teman secara tidak langsung sudah menurunkan presentasi sumber daya manusia. Sebab saya pikir teman-teman sudah melakukan kayak gini, kayak keluar dari kampus terus ke kampus, terus teman-teman sudah bisa mengadaptasi mungkin dengan dosen tentunya. Teman-teman sudah bisa bercakap dengan dosen, itu sudah mampu membuka ruang gerak teman-teman sendiri, gitu loh. Bagaimana dosen itu yang menganggap bahwa mahasiswanya ini kok nggak terlalu gimana ya? Maksudnya tuh jangan diam-diam lah gitu loh. Maksudnya datang kampus pulang duduk di kelas juga diam, gitu. Jangan seperti itu. Itu kesannya percuma nggak sih orang tua kita membiayai bahwasanya itu kan tujuan orang tua membiayai kita kan untuk bagaimana kedepannya bisa maju. Nah itu juga tentunya untuk dari orang tua, tapi kalau untuk negara itu membangun sumber daya manusia. Ya teman-teman kalau memilih jalan untuk ya sudah deh kuliah aja, nggak usah yang lain, itu sibuk banget menguras tenaga dan lain sebagainya. Coba memandang dari sisi baiknya. Jadi buat teman-teman di luar sana, ayolah beraktivitas gitu loh. Entah itu aktivitas yang teman-teman lakukan di dunia kampus atau di luar kampus, tentunya itu jangan disepelekan gitu loh. Itu secara tidak langsung memberikan manfaat buat teman-teman. Itu kalau teman-teman terus seperti itu, habitnya buruk nantinya gitu loh. Jadi ya udah deh setelah kampus ayo pulang yuk, makan warmindo ayo pulang. Enggak, jangan kayak gitu gitu loh. Teman-teman kita itu kayak gitu. Ya tapi mau gimana ya? Kita juga tidak bisa. Maksudnya yang perlu teman-teman lakukan itu adalah mengembangkan diri. Teman-teman tidak mampu, misalnya nggak melakukan manfaat ke khalayak umum, setidaknya teman-teman sudah bisa memberi manfaat pada diri sendiri. Jadi kalau misalnya sudah bisa untuk memberi manfaat buat diri, kayak misalnya aku udah bisa kayak gini dong, nanti setelah dari situ berilah reward untuk diri sendiri gitu loh. Jadi apresiasi terbaik itu ya dari diri kamu sendiri. Jadi maksudnya janganlah kayak gimana ya, janganlah nggak usah ikut, nggak usah
untuk mengajak orang lain untuk down bersama gitu loh. Maksudnya, gak usah ikut lah, nggak penting, kayak ribut banget nggak sih, jangan kayak gitu please. Kalau dia udah sendiri, iya, jangan maksudnya ngajak-ngajak. aku nggak ikut, maaf ya, mungkin dengan ada beberapa pertimbangan dari dirimu mungkin, tapi jangan untuk mengajak orang lain ikut bersamamu gitu loh. Toh nanti yang mungkin misalnya saya nih kayak disuruh hadir di ayo Saka hadir seminar ini. Kalau itu saya anggap bahwa seminar ini penting. Oh, saya mendapatkan nilai, mendapatkan apa sih yang nggak pernah saya dapatkan, monggo diikuti. Cuma kalau misalnya ada yang lebih urgent, ada yang lebih prioritas, nggak apa-apa. Tapi nantinya ya itu nanti gimana teman-teman bisa terjun ke lapangannya ya bagaimana. Jadi manfaatkanlah kesempatan yang sudah disediakan gitu loh. Jadi jangan disepelekan ya teman-teman kesempatan tersebut. Jangan disepelekan tapi tetap utamakan kuliah. Iya. Jangan sampai bahwa lebih mementingkan Organisasi dan atau lain kegiatan sebagainya. daripada tapi tetap seimbang. Ya. Seimbang, balance. Makanya orang bilang bagaimana dia bisa mengatur waktu untuk dirinya sebaik mungkin. Jadi teman-teman semangat ya kuliahnya. Semoga hasil IPS semester 1 ini Semoga aman. 3,5 lah ini. Amin. 4 lah. Kayaknya memang 4 deh. Wah, sangat luar biasa nih jawaban-jawaban dari mereka berdua nih. Jujur saya selaku host juga Termotivasi. kakak tingkat mereka juga kayak termotivasi, melek gitu kayak. Biasa aja kan. Iya. Ya. Tapi ya itu, saya sebagai kakak tingkat kalian tuh kayak kagum gitu mempunyai adik tingkat yang kayak kalian gitu bisa memotivasi banyak orang. Apalagi teman-teman yang nonton ini pasti mereka termotivasi oleh kalian gitu. Apalagi tutur kata kalian juga, percaya diri kalian juga bagus gitu. Gimana Mas Widin? Bener gak? Bener banget, kayaknya ada yang iri bahkan. Iya, pasti banyak yang Aduh, panas. Kenapa saya nggak diundang? Iya. Ya ini mewakili teman-teman di luar sana ya. Mohon maaf jika kami dalam perjalanan penyampaian tadi ada kata-kata yang menyinggung. Mohon maaf. Cuma kami kan menyambung suara dari orang-orang yang kepercayaan dirinya kurang gitu loh. Jadi kami hanya menyemangati teman-teman supaya nantinya teman-teman mampu untuk melakukan yang terbaik. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih ya Dea, makasih Saka udah mau diundang sama Kominfo HMPS. Dan buat teman-teman tetap stay tune konten-konten kami berikutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah.